Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah melihat dan memeriksa diri. Yesus memanggil Lewi, sang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Tanpa banyak berpikir, Lewi segera meninggalkan segala sesuatu, bangkit dan mengikuti Yesus. Ia merasa disapa hatinya oleh Yesus, dan ia mengadakan perjamuan besar di rumahnya. Kehadiran Yesus di rumah Lewi mengundang perdebatan yang panjang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut dan mempertanyakan sikap Yesus yang mau hadir dan makan bersama orang berdosa. Maka Yesus dengan penuh keberanian memberikan jawaban berbeda dari apa yang mereka perdebatkan. Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jawaban Yesus ini mau menunjukkan bahwa ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita diundang dan dipanggil untuk dapat melihat dan memeriksa diri sendiri. Apakah saya sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Kita diajak untuk memaknai pantang dan puasa dalam terang Injil. Kita diajak untuk menjadi saksi yang baik dan mampu mengajak orang di sekitar untuk bersama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan ini terdapat berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada pemungut cukai, ada guru, pegawai, dokter, dan lain-lain yang dapat menjadi rasul melalui kesaksian hidup yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memanggil setiap siapa saja yang dikehendakinya, yang dapat membuka hati pada karya rahmat Allah. Kalau Tuhan sudah memanggil dan memikat,
maka rahmat-Nya akan membebaskan kita dari segala hambatan. Pemungut cukai seperti Lewi mendapat cap buruk orang berdosa dalam masyarakat Yahudi. Ia tidak mendapat tempat dalam kehidupan religius Yahudi. Akan tetapi kehadiran Yesus merubah segalanya. Ia memanggil dan memberi Lewi kesempatan untuk datang dan duduk bersama Tuhan Yesus sendiri. Dan Lewi menanggapi panggilan Yesus sebagai kairos, yaitu kesempatan bermakna untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Lewi tidak terpaku pada masa lalu dengan cap buruk, tetapi ia mau menanggapi panggilan ilahi secara positif. Ia terbuka pada rahmat dan berkat Allah. Anehnya, orang banyak tak suka dan proses pertobatan ini. Mereka malah mengecam Yesus. Untuk itulah Yesus mengingatkan mereka bahwa ia datang untuk mempertobatkan orang berdosa. Saudara-saudari, kita pun kadang bagai orang Yahudi terhadap Lewi yang memberi cap buruk hingga tak memberi kesempatan pada sesama untuk berubah menjadi lebih baik. Kita diundang menjadi Lewi yang mengakui kesalahan dan tak tenggelam dalam dosa dan masa lalu. Kita dipanggil untuk bermurah hati seperti Yesus yang membuka kesempatan baik pada orang bersalah untuk menjadi saleh. Nabi Yesaya dalam kitabnya menyampaikan pesan yang kuat tentang pertobatan yang sejati. Tuhan akan selalu menuntun dan membuatnya seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya menekankan bahwa pertobatan sejati melibatkan seluruh diri, adanya sebuah perubahan hati dan tindakan nyata yang menunjukkan kasih dan berkeadilan. Mari dalam hidup kita sebagai orang beriman, kita belajar mendengarkan panggilan Yesus untuk bertobat dan mengikuti Dia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.